Literasi Kontekstual. Bersama saya, Ristanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bone Bolango dari SLB Negeri Bone Bolango. Bersama rekan-rekan saya Ririn Marisya Rahman dari SMP Negeri 1 Bolango Selatan. Dan saya Iyam Patutihe dari SMP Negeri 1 Tapas. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Suhada dan pengajar praktik Ibu Misna Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iyam, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat-sehat? Iya. Ya. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang akan Ibu praktekkan bersama Ibu Ririn. Iya. Di mana saya di sini sebagai pengamat. Di sini saya akan melihat, menilai dan mengamati praktek coaching yang Ibu Iyam lakukan bersama dengan Ibu Ririn. Nah, hari ini saya tugasnya sebagai pengamat itu dengan apa yang sudah kita ketahui, praktek coaching itu kan melalui alur tirta. Iya. Alur tirta itu yaitu pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Nah, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Iyam sebagai coach. Di sini yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan? Iya, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Yang kedua, baiklah, kompetensi yang secara aktif atau spesifik itu yang bagaimana? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik lagi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, iya. Yang ketiga, yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian praktek coaching ini? Indikator ketercapaiannya, saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya tersebut. Oh, jadi coachingnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Ya. Mungkin selesai pertanyaan dari saya di kegiatan awal ini. Silakan Ibu Iyam dan Ibu Ririn melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai alur tirta. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Iyam. Waalaikumsalam Ibu Ririn. Apa kabarnya hari ini Ibu Ririn? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya lagi risau nih Ibu Iyam. Boleh saya berbicara dengan Ibu Iyam? Boleh Ibu Ririn. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu, kegiatan pramuka dalam rangka memperingati Hari Pramuka kan sudah dekat. Iya. Saya sebagai pembina pramuka tentunya sudah menyiapkan programnya, tapi rekan saya sedang cuti dan yang satunya lagi sudah pindah tugas Ibu. Oh, begitu ya. Lalu apa kira-kira yang Ibu risaukan? Yang saya risaukan Bu, saya merasa kurang percaya diri apakah bisa menjalankan program kegiatan pramuka tanpa kedua rekan saya. Oh, jadi Ibu merasa kurang percaya diri ya? Iya. Oke, kalau menurut Ibu, apakah rekan-rekan di sekolah Ibu ada yang punya kompetensi dalam bidang pramuka? Ada Bu, kebetulan
di antara rekan-rekan saya ada juga yang pernah mengikuti kegiatan pembina pramuka di sekolah sebelumnya. Kalau begitu, apa yang membuat Ibu risau lagi? Bukankah ada rekan Ibu yang punya kompetensi di bidang pramuka di sekolah? Iya, betul sih Ibu, hanya saja sudah terbiasa melaksanakan kegiatan pramuka dengan rekan saya tersebut sehingga saya merasa kurang percaya diri saja Ibu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, peluang apa yang bisa Ibu ambil agar rasa percaya diri Ibu itu tetap ada dengan memanfaatkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu yang punya kompetensi dalam bidang pramuka? Mungkin peluang yang bisa saya ambil tentunya dengan mengajak rekan-rekan sejawat agar dapat membantu saya dalam melaksanakan program kegiatan pramuka, Ibu. Oke, menurut Ibu, apakah ada hambatan dalam menumbuhkan kembali rasa percaya diri Ibu itu? Ada Ibu, tetapi saya terus melakukan pendekatan dengan rekan-rekan saya tersebut sehingga saya merasa percaya diri lagi mampu melaksanakan program kegiatan pramuka dengan bantuan dan kerjasama dari mereka. Oke, nah sekarang kan rekan-rekan Ibu yang dulu tidak bersama Ibu tidak ada lagi. Apa rencana Ibu agar Ibu tetap percaya diri melaksanakan program kegiatan pramuka tersebut? Rencana saya, Ibu, saya akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah terkait pengganti kedua rekan saya. Lalu saya akan mengungkapkan kepada kepala sekolah siapa saja rekan yang berkompeten dalam kegiatan pramuka tersebut dan meminta kepala sekolah untuk memberikan rekomendasi serta surat tugas kepada rekan-rekan saya untuk membantu saya dalam kegiatan pramuka. Oh, ya. Setelah konsultasi dengan kepala sekolah, adakah yang menjadi prioritas Ibu dan strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti? Yang menjadi prioritas saya, insya Allah berusaha bekerja sama dengan siapa saja rekan sejawat yang nantinya akan ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membantu saya dalam melaksanakan program kegiatan pramuka nanti. Dan strateginya mengajak mereka untuk mengadakan rapat awal membahas persiapan dan pelaksanaan kegiatan pramuka tersebut. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan? Mungkin bisa 2 minggu atau lebih dari itu, Ibu. Gitu ya. Kira-kira apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang telah Ibu rencanakan? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi tadi, Bu, mungkin seluruh program kegiatan pramuka berjalan lancar dan tepat waktu. Oke, good. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya setelah selesai KBM saya akan segera menghadap kepada kepala sekolah, kemudian mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan pramuka dan membuat persiapan awal menyusun program kegiatan yang nantinya program kegiatan tersebut akan saya bahas dengan rekan yang telah diberi tugas oleh kepala sekolah. Oke, kemudian siapa lagi yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya yang membantu untuk menjaga komitmen adalah kepala sekolah. Yang utamanya karena kegiatan pramuka ini akan terlaksana dengan baik, pasti membutuhkan dana dan sarana prasarana yang menunjang. Selain itu juga rekan-rekan saya yang berkompeten dalam bidang pramuka. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Ibu masih risau atau kurang percaya diri lagi dalam melaksanakan program kegiatan pramuka nanti? Alhamdulillah perasaan saya lega, Bu, dan rasa percaya diri saya kembali setelah perbincangan dengan Ibu Iyam, dan insya Allah kegiatan pramuka akan sukses. Oke, alhamdulillah. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan? Jadi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka nanti
saya tetap percaya diri dan akan bekerja sama dengan rekan-rekan yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah dan melaksanakan program-program yang sudah ada sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dengan berkolaborasi bersama teman-teman. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah memiliki lagi rasa percaya diri. Nah, rasanya saya tidak sabar lagi mendengar kabar kesuksesan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pramuka. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu Iyam telah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya. Oke, kalau begitu saya izin pamit dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Iyam dan Ibu Ririn sudah melakukan praktek coaching sangat baik sekali. Ibu Iyam dan Ibu Ririn sudah terlihat di praktek coaching tadi, sudah terlihat alur tirta, rencana aksinya. Di kegiatan hari ini ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan juga yang untuk Ibu sebagai coach. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang dipraktekkan coaching hari ini yang Ibu yang lakukan bersama Ibu Ririn? Ini Bu, di coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach, menceritakan pengalamannya dan menemukan sendiri solusinya. Alhamdulillah, sangat bagus sekali. Untuk terakhir pertanyaannya, kompetensi apa yang akan dicapai? Kompetensi yang ingin saya capai adalah bagaimana cara saya lebih memahami sehingga proses tirta ini dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini dulu pengamatan saya dari praktek coaching Ibu Iyam dengan Ibu Ririn. Insya Allah mungkin akan lebih baik lagi nantinya ada praktek coaching selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tanti? Alhamdulillah. Ibu Iyam? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melaksanakan praktek coaching di mana saya akan melihat dan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Kemudian bagaimana coach tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Ibu Tanti. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Ristanti. Oke, yang pertama, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik pada saat yang akan melakukan observasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang secara spesifik yaitu dengan metode rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kepada coach. Oke, yang terakhir Ibu Ristanti, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu nantinya menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dan bisa membuat langkah-langkahnya.
Oke, demikian observasi kali ini. Silakan Ibu Ristanti melakukan coaching kepada Ibu Iyam sebagai coaching. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tanti. Waalaikumsalam Ibu Iyam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Iyam hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini Bu baik. Hanya saya rasa masih bingung Bu. Jadi apa Ibu ada waktu? Saya ingin bicara dengan Ibu. Oh ya, insya Allah saya ada waktu Ibu Iyam. Oh ya, kira-kira masalah apa ya Ibu Iyam yang kalau boleh saya tahu? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan permasalahan saya. Dimana permasalahan saya itu Bu, dalam pembelajaran TIK yang saya lakukan hanya 1 jam pelajaran yang diberikan oleh kurikulum. Nah, dalam 1 jam pelajaran itu saya merasa kurang maksimal karena siswa itu kurang antusias dan sangat minim, dikarenakan ada beberapa anak ataupun siswa itu kurang aktif di dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ketika terjadi pergantian ataupun bel pergantian jam pelajaran Bu, cukup memakan waktu sehingga waktu saya tadi yang 1 jam itu tersita Bu. Oh begitu ya Ibu ya. Ibu merasa proses pembelajarannya itu kurang maksimal dan jumlah dan siswanya juga kurang antusias ya dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahannya Ibu Iyam tadi terkait waktu pembelajaran TIK itu yang kurang maksimal, menurut Ibu Iyam berapa waktu idealnya yang harus dibutuhkan dalam pembelajaran TIK itu? Kalau untuk saya Bu, waktu yang ideal itu sesuai standar waktu kegiatan belajar mengajar. Nah, sehingga dalam pemberian materi dapat dilakukan secara maksimal. Karena dimana untuk materi TIK itu Bu, bukan saja selain teori, tetapi juga ada praktek yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh siswa ketika saya berikan LKPD. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dari pembelajaran. Nah, karena murid itu bisa aktif dan antusias pada saat pembelajaran itu tentunya butuh waktu yang lama Bu. Oh iya, saya sepakat sih Ibu Iyam ini tentang biar antusias muridnya itu dalam pembelajaran biar aktif ya. Iya betul Bu. Baik, kira-kira apa sih yang menyebabkan Ibu Iyam itu mendapatkan 1 jam pelajaran? Begini Bu, awalnya saya tidak mendapat jam pembelajaran karena kalau di kurikulum 2013 itu untuk jam pembelajaran TIK itu, karena TIK itu hanya layanan dan bimbingan, jadi tidak ada Bu jam pembelajarannya dalam jadwal itu. Hanya kebijakan sekolah kurikulum tetap diberikan waktu 1 jam pembelajaran. Tetapi Bu, saya merasa waktu untuk bimbingan yang diberikan oleh kurikulum ini bagi saya itu kurang Bu. Oh berarti penyebabnya itu ya Ibu ya, dikarenakan mata pelajaran TIK itu sudah bukan mata pelajaran lagi yang wajib, tapi hanya mata pelajaran bimbingan saja. Oh iya seperti sehingga tidak memiliki jam mengajar di kelas ya. Hanya diberikan 1 jam pelajaran saja. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi melihat permasalahan yang ada, sepertinya kurang antusiasnya siswa itu dikarenakan minimnya jam mengajar TIK itu. Begitu Ibu? Iya betul Bu. Seharusnya mereka dapat belajar dengan maksimal dalam waktu yang banyak sampai pada materi praktek yang harus mereka kerjakan.
Karena untuk mata pelajaran TIK ini Bu, basicnya itu dia terkait dengan kecakapan ataupun keahlian, jadi skill yang lebih diutamakan Bu. Oh iya sih, sebenarnya memang harus begitu ya Ibu Yam ya. Cuman untuk memaksimalkan jam pembelajaran itu pernah ada upaya yang sudah Ibu lakukan? Pernah ada Bu, Iya. saya pernah membuat kelas eskul TIK setelah pembelajaran. Jadi 1 jam kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah itu saya gunakan untuk teori. Nah kemudian untuk prakteknya itu saya ambil di luar jam pembelajaran. Tetapi Bu, hal ini kurang efektif karena terkadang ada siswa yang sudah kembali ke rumah. Oh iya iya. Jadi hanya sebagian yang bertahan setelah pembelajaran selesai. Oh, itu sudah upaya Ibu ya, Ibu Iyam dalam kelas ekskul TIK ini ya, sudah mengupayakan Ibu Iyam. Apakah ada cara lain ya untuk mungkin bisa yang Ibu lakukan agar terpenuhinya itu kegiatan pembelajaran yang melibatkan siapa saja? Sempat saya berpikir sepertinya ada Bu. Saya ingin meminta kepada kepala sekolah untuk dapat mempertimbangkan kembali waktu pembelajaran untuk TIK. Kemudian waktu untuk mendukung aktivitas kelas eskul agar siswa itu dapat aktif dalam kelas eskul untuk TIK. Oh, kelihatannya itu memang ide yang bagus ya, Ibu Iyam. Jadi Ibu Iyam akan berbicara dulu dengan kepala sekolah mengenai tentang program itu yang eskul itu ya, TIK. Iya Bu. Nah, nanti bila itu dilakukan, kalau misalkan ini Ibu sudah berupaya kan, apakah ada rencana yang lain, ide yang lainnya gitu mungkin? Iya Bu, ada rencana lain. Kedepannya mungkin saya akan berbicara terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk mapel TIK itu diberikan waktu jam pembelajaran yang sesuai standar kurikulum. Nah, kemudian berdasarkan informasi itu sekolah kita itu insya Allah ke depan itu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Jadi saya akan menyampaikan permintaan ini kepada pihak kurikulum, dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah untuk urusan kurikulum, untuk memberikan kesiapan Ibu wakil kepala sekolah itu membicarakan dengan kepala sekolah. Jadi sebelumnya itu saya akan meminta waktunya Ibu wakil kepala sekolah agar bisa mendiskusikan ini terlebih dahulu sebelum kita ke kepala sekolah. Bagus juga itu ya, sepertinya bisa dilakukan itu Ibu Iyam ya. Jadi Ibu bisa mengajak wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu untuk berkolaborasi ya. Gimana yang akan menceritakan permasalahannya kepada kepala sekolah. Ya Ibu ya, silakan bolehlah Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai Ibu punya ini ya, permasalahan ini. Jadi setelah melakukan upaya tersebut itu kira-kira ukuran keberhasilan nantinya setelah upaya ini dilakukan seperti apa ya Ibu ya? Ya, seperti apa yang saya harapkan, siswa itu menjadi aktif saat pembelajaran, baik itu praktik belajar maupun saat teori. Dengan mudah anak-anak menyelesaikan setiap tugas yang saya berikan, yang tentunya dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga dengan demikian saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran dengan maksimal Bu. Oh iya. Berarti semua anak-anak itu bisa dapat belajar sesuai minat dan bakatnya ya Ibu ya. Jadi ini adalah ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan ya. Jadi anak-anak ya menjadi lebih aktif dan fokus belajar. Iya, betul seperti itu. Ya. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Ibu Iyam terhadap masalah ini?
saya akan berusaha mencoba solusi yang saya sudah katakan tadi Bu, mencobanya sesegera mungkin. Kemudian insya Allah itu hari Senin saya akan melakukan solusi yang tadi saya sudah rencanakan, karena kebetulan minggu ini sudah menyambut bulan Ramadan. Jadi insya Allah hari Senin itu Bu, saya akan bicarakan dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kemudian itu akan dilanjutkan ke Kepala Sekolah. Oh iya, seperti itu ya Ibu ya. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan bagus itu Ibu ya. Berarti Ibu Iyam, jadi saya simpulkan yang menjadi pembicaraan kita saat ini beberapa yang tadi itu Ibu Iyam jelaskan, berarti insya Allah hari Senin ya Ibu Iyam akan Senin depan akan dilakukan upayanya itu ya, dengan berkolaborasi dengan rekan guru, dilanjutkan lagi menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Ibu Iyam ya. Dari akhir sesi ini menurut Ibu Iyam apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari pembicaraan ini yang saya peroleh itu Bu, ada ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, di mana untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan adanya kelas eskul yang akan saya lakukan, dan saya pun akan menyampaikannya kepada kepala sekolah agar dapat di dukungan dan fasilitasi, dan saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah insya Allah itu paling lambat itu Senin depan. Bagus itu Ibu ya, Ibu punya rencana aksi. Jadi saya simpulkan pembicaraan kita saat ini, mungkin ada beberapa siswa yang memang kurang aktif ya saat belajar karena memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, visual yang tidak terpenuhi, dimana karena tidak terpenuhinya prasarana bagi mereka, jadi Ibu akan mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan Ibu yang itu kepada kepala sekolah Senin depan dengan berkolaborasi dengan rekan Ibu ya. Begitu Ibu? Iya Bu. Iya. Baik, bagaimana ini perasaannya setelah kita diskusi ini Bu yang? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu, saya senang. Yang tadinya saya berpikir Bu bagaimana menyelesaikan masalah ini, tapi setelah saya berbicara dengan Ibu, sepertinya saya sudah mendapat pencerahan bagaimana atau apa yang akan saya lakukan nanti. Baiklah Ibu, saya jadi sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan keberhasilan upaya Ibu nantinya. Jadi saya tunggu ya kabar baiknya. Iya, insya Allah Ibu ya. Iya, insya Allah Bu, nanti saya akan kabari. Iya. Semoga lancar ya Ibu Iyam dengan tujuan yang baik itu dari kita ya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu Iyam. Saya nanti akan senang mendengarnya nanti. Iya, terima kasih Bu atas waktunya, dan insya Allah ketemu di lain waktu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi Ibu Ristanti dan Ibu Iyam sudah melakukan coaching. Dan sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan metode alur tirta, ya, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur tersebut bisa menggali coach menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke Ibu Ristanti, menurut saya proses coaching tadi Ibu Ristanti dengan Ibu Iyam sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Iyam, sehingganya Ibu Iyam bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya
lakukan adalah dengan cara yang lebih baik lagi untuk memahami proses tirta itu. Sehingga saya nantinya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, begitu ya Ibu ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita bisa melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam Oke, Ibu Iya. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Ririn, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana saya akan menjadi pengamat, jadi melihat dan mengamati apakah coaching sebentar sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Ibu Ririn, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih kepada Ibu pengamat, Bu Iyam. Di sini dimana terkait kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh iya. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yakni mendengarkan secara aktif dengan metode rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Oke, Ibu Ririn, demikian Pak observasinya kali ini. Silahkan Ibu Ririn melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih ya atas kesempatannya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ristanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ririn. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya perhatikan akhir-akhir ini kok Ibu Ristanti sering murung, gelisah, dan tidak ceria seperti biasanya. Ada masalah apa Ibu ya? Iya, saya ini masih bingung Ibu Ririn. Boleh sharing Ibu Ristanti? Ya, saya ini ada masalah. Saya belum bisa menerapkan kurikulum Merdeka membuat modul ajar sendiri. Kenapa belum bisa Ibu Ristanti? Soalnya di sekolah saya itu belum ada yang mensosialisasikan bagaimana cara membuat modul ajar itu sendiri. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa diskusikan apa nih yang ingin dicapai hari ini Ibu Ristanti? Saya ingin hari ini diskusinya yang ingin saya capai yaitu saya insya Allah bisa membuat sendiri modul ajar dalam penerapan kurikulum Merdeka sekarang ini. Oke, jadi berdasarkan masalahnya Ibu Ristanti, Ya. kira-kira apa ada solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, insya Allah ada. Saya sudah mendapatkan solusinya. Mungkin yang saya dapat itu saya akan menghubungi teman saya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Mungkin dia bisa, insya Allah bisa mensosialisasikan di sekolah saya tentang cara bagaimana membuat modul ajar tersebut. Ya, bagus sekali itu Ibu Ristanti terkait solusinya. Setelah itu, apa rencana aksi
yang ingin Ibu lakukan? Insya Allah saya rencana aksi saya akan menghubungi terlebih dahulu kepala sekolah dan membicarakan tentang bagaimana caranya membuat modul ajar ini. Kemudian saya akan bilang menghubungi berbicara dengan kepala sekolah. Saya akan mengundang teman saya itu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu di sekolah kami. Ya. Rencana aksi Ibu Ristanti bagus sekali, sangat kreatif dengan mengundang teman Ibu untuk mensosialisasikan tentang cara membuat modul ajar di sekolahnya Ibu. Ya. Namun apakah ada kendala Ibu terkait hal itu? Iya, itu yang membuat saya masih bingung karena saya berulang-ulang menelpon teman saya itu, dia tidak sibuk sekali, maksudnya dia bilang dia karena sudah menerapkan kurikulum mereka mungkin banyak kesibukan di dalam kurikulum itu di sekolahnya sehingga dia tidak ada waktu untuk datang ke sekolah. Oh, itu begitu kendalanya. Ya. Ya. Begitu. Jadi mungkin ada solusi yang lain yang lebih efektif Ibu Ristanti. Oh, ada. Insya Allah saya akan melakukan aksi rencana aksi lagi yang satu lagi yang solusinya. Saya akan bicara lagi dengan kepala sekolah. Di situ saya akan mengadakan kegiatan workshop di sekolah tentang bagaimana cara membuat modul ajar tersebut. Ya, dengan mengundang pengawas sekolah, kemudian narasumber yang dari Balai Guru Penggerak. Masya Allah. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Ibu Ristanti. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksinya? Insya Allah secepatnya Ibu Ririn. Kalau bisa besok saya akan langsung berbicara dengan kepala sekolah lagi dan akan membentuk panitia workshop acara tersebut. Ya, betul sekali Ibu Ristanti. Kemudian dari kegiatan workshop, siapa yang bisa Ibu hubungi? Saya bisa menghubungi yang pertama tentu kepala sekolah dulu, kemudian ibu pengawas sekolah dan narasumbernya yang dari Balai Guru Penggerak kalau dia bisa bersedia memberikan materinya. Setelah itu siapa saja yang akan mendukung kegiatan workshop yang akan Ibu laksanakan? Yang pertama kepala sekolah akan selalu mendukung kegiatan workshop saya itu insya Allah. Kemudian teman-teman sejawat di sekolah, warga sekolah, dan juga pengawas sekolah tersebut dan narasumber yang akan memberikan materi itu. Ya, jadi bagus sekali Bu Ristanti. Jadi dari diskusi kita ini hari, apa yang bisa Ibu simpulkan terkait masalah yang Ibu hadapi? Ya, yang bisa saya simpulkan yang pertama saya akan bekerjasama dengan kepala sekolah, kemudian kedua dengan mengundang pengawas sekolah, narasumber dan dari BGP tersebut. Yang ketiga, semoga insya Allah saya bisa membuat sendiri, kami semua guru-guru yang di sekolah kami, semoga saya bisa membuat sendiri modul ajar tersebut dalam workshop itu. Insya Allah Ibu Ristanti, alhamdulillah sudah ada solusi dan rencana aksi yang telah Ibu Ristanti jabarkan. Insya Allah hari ini insya Allah bisa sukses ke depan ya Ibu Ristanti dan berhasil dalam pembuatan modul ajarnya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah diskusi kita sudah selesai. Insya Allah Ibu misalnya ada masalah lagi bisa kita sharing lagi Ibu Ristanti. Insya Allah. Oke, amin. Terima kasih Ibu Ristanti. Terima kasih Bu Ririn, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Iyam. Oke, tadi Ibu Ririn sudah melakukan coaching dan sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu Yam. Pada saat coaching yang sudah saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingganya alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalahnya. Oke Bu, menurut saya proses coaching tadi Ibu Ririn dan Ibu Tanti itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Tanti, sehingga Ibu Tanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi diri dengan memahami lagi proses Tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.